Oke guys, sesuai dengan judulnya, saya akan membagikan tips dan trik dalam bermain catur, ya kan, dengan menggunakan metode yang dapat dari saya. Pertama, kita harus mengeluarkan daripada menteri, itu adalah kunci ya guys. Kita keluarkan dari sini saja. Normalnya itu biasanya orang ngeluarin anaknya, pionnya dari depan raja, ya kan. Sekarang kita keluarin menterinya, taruh di sini. Kita tujukan menterinya untuk maju ke depan, ke arah benteng. Itu sudah membuat kita untung, ya kan. Kita majuin kudanya. Lalu di sini kita bisa lihat, karena kita harus bisa mengambil langkah skakmat ini, ya kan. Maka dari itu kita harus majuin kuda kita maju ke depan dulu. Nanti diancam lalu kita pulang lagi. Itu hanya teknik ancaman. Goblek. Tuh kan, sudah diancam pulang lagi, nggak ada hasilnya ya guys. Karena dia maksa, maka kita harus sekakin ya guys. Ingat, kunci pertama di dalam bermain catur, jangan buta map. Tuh kan, hampir aja menteri gue dapet. Kita harus kembali lagi ke awal ya guys. Karena kita sedang terancam, kita mundur dulu. Ingat, jangan buta map. Dalam permainan catur itu kuncinya jangan buta. Dan jangan sekali-sekali melakukan kesalahan. Karena dalam catur itu, satu langkah kesalahan menyebabkan hal yang sangat fatal. Itu hukum dalam bermain catur. Mohon dipahami. Terus kalau sudah begini, karena kita sudah tidak punya jalan, kita terpaksa memainkan kuda satunya untuk mengambil sekak benteng ya teman-teman. Tapi karena menterinya belum bergerak, kita belum bisa mengambil sekak bentnya. Maka kita harus membuat suatu gerakan, yaitu dengan saling makan atau timbal balik. Karena kita sudah timbal balik, kita hanya perlu menggeser menteri ke depan raja. Maksudnya ke depan raja musuh ya guys. Karena ia memakan kuda kita dan jalan benteng kita pun sudah terbuka. Tujuan saya itu ke sini ya guys. Sini. Kalau sudah ke situ maka game pun selesai. Kita makan saja. Biar membuat lubang untuk di situ. Tuh kan. Sekarang dia ada lubang. Pasti anaknya maju. Pokoknya kita harus mantap di satu ini ya guys. Nah, lalu kita panggil bantuan dengan memakai benteng kita. Oke. Dia pun maju. Saya sudah tahu kalau dia ingin mengancam menteri saya. Tidak apa-apa, kita jangan dulu. Kita harus ancam juga dianya dengan tidak bisa. Ingat, map. Dia hanya ingin mengancam, tidak memakan. Oke. Tuh kan, sudah kebaca, gerakannya udah kebaca, bro. Oke, karena di sini aman, maka kita ke sini saja. Setelah ke sini kita bisa ke depan itu. Ya.
Pokoknya jangan buta map lah. Kuncinya jangan buta map. Ini karena kuda kita sudah dimakan semua. Aduh, bahaya itu. Kuda itu sangat penting ya guys. Kuda itu sangat penting dalam pertarungan. Oke, karena dia melakukan kesalahan, sedangkan di depan raja yang nggak ada TB-an. Enggak, oh salah gue. Enggak, bener. Dia nggak ada temen. Maka dari itu langsung kita makan dong. Ketika buah kita sudah dekat, musuh itu bakal panik loh. Iya. Ketika pion kita sudah dekat, mereka akan panik. Yang ingat map. Lihat keadaan, lihat posisi, lihat sekitar. Ini saya main online ya guys. Saya main online melawan orang asli lah. Iya. Nah, karena di sini dia sudah memberikan kita jalan untuk mendekat, maka tugas kita hanyalah mendekat. Tugas kita hanya perlu mendekat, tapi saya tidak ingin karena tujuan saya adalah ke situ. Jika kita ke situ, maka game akan selesai. Maka kita mundur saja. Lalu kita menggeser benteng dan skakmat. Akan tetapi, tidak bisa, boy. Tidak bisa, bro. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, kalau dia begitu, kita hanya perlu begini. Kita langsung makan ini makan anaknya ini. Oh, bisa gitu ya. Oke, kita langsung makan dulu ini. Wow, ia makan pakai menteri dan benteng saya pun kena ancaman ya guys ya. Oke, tidak apa-apa. Oh, tidak sesuai ekspektasi. Ternyata dia tidak. Oke. Karena saya telah melakukan satu kesalahan, maka kita maklumin saja. Satu kesalahan masih wajar. Tapi janganlah engkau membuatnya sampai 2 kali. Membuat kesalahan sampai 2 kali adalah hal yang sangat fatal. Oke, karena menterinya ada di situ, mari kita kurung ya guys. Kita kurung menterinya. Jangan sampai dia bisa keluar. Tuh. Mampus kau, mau kemana kau? Satu langkah lagi kita mendapatkan menteri ya kan. Kita hanya perlu menggeserkan peluncur. Oke, kita tunggu. Oke, mau lo apa coba? Nggak apa-apa terus, ayo. Oh, dia tidak mau merelakan menterinya ya guys ya. Dia merelakan bentengnya. Tapi tetap saja hasilnya tetap sama, bro. Tidak ada perubahan sama sekali. Menterimu masih tidak bisa keluar. Itu adalah teknik ancaman ya guys ya. Tidak apa-apa, dia mendapatkan peluncur kita. Kita telah mendapatkan bentengnya. Oh, ternyata dia ingin melakukan sekak ya guys ya. Kalau dia ingin sekak begitu, maka yang perlu kita lakukan, dia itu ingin sekak ke sini ya guys ya. Kalau kita maju, dia sekak, bisa gawat. Kalau begitu kita hanya perlu menambahi bantuan ya kan. Kita sekakin dulu aja. Tuh, seketika keadaan pun jadi diam. Oke, karena dia ingin makan anak saya, lalu sekak, maka saya harus mengancamnya dengan benteng dulu. Apakah dia berani?
Kalau timbal balik, ini gua yang lebih diuntungkan di posisi ini. Pokoknya jangan buta map. Kalau satu kesalahan masih maklum, tapi jangan membuat kesalahan kedua ya guys. Yang lebih buruk lagi itu sampai 3 kesalahan. Kalau masih 2 masih bisa. Dalam catur ini, satu kesalahan sangat fatal akibatnya. Itulah dalam bermain percaturan. Catur ini dimenangkan dari kesalahan seseorang. Seperti manusia yang hanya bisa mencari kesalahan seseorang. Tuh, karena ia bingung, ia pun menggeserkan bentengnya. Dia bingung, Bu. Dia bingung. Dia mengancam menteri saya. Lalu hanya dengan satu jalan lah, bro. Kita sekak. Ingat ya guys, sekak itu adalah kunci membuat orang jadi feeder. Tahu feeder? Feeder itu adalah kebingungan dan membuat kesalahan terulang-ulang. Kita lihat, kita telah unggul. Sekak spare. Gimana? Kita menang, mendapatkan daripada menterinya. Ingat ya guys, sekak. Sekak itu adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan. Paham? Oke, karena luncur saya itu searah hitam dengan rajanya, maka tugas saya hanyalah menggeser menteri dan sekak mat. Berarti saya hanya memerlukan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah lagi ya guys. Oke. Jika 3 langkah itu berjalan mulus, maka game ini selesai. Ya, apakah engkau membayangkan apa yang aku bayangkan? Bagaimana 3 langkahnya? Apakah kalian bisa? Apakah kalian bisa membayangkannya? 1 langkah. 2 langkah. Dan langkah terakhir pun di depan mata. Jika dia membuat kesalahan, maka game ini selesai. Dan oh tidak, apakah yang terjadi? Ternyata kita menang. Wuhui. Begitulah ya guys, tip dan trik dari saya. Yang pertama, kalian itu jangan buta map. Yang kedua itu jangan berbuat kesalahan. Kalau 2 kali masih bisa, seperti saya tadi, saya membuat kesalahan sekali ya guys. Tapi sekali itu dibalas dengan kemenangan. Oke, karena saya sudah azan asar, saya ingin sholat dulu. Kalian juga jangan lupa sholat ya teman-teman. Oke, mungkin video kali ini sampai sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yoho.